Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Kali ini kita akan menangani motor smash ya. Smash dengan keluhan di engkol los, ternyata pada rantai timingnya ataupun rantai ketengnya itu loncat ya ataupun lolos. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya rantai timing itu loncat itu mungkin karena pada bagian rantainya itu sudah kendor ya, namun dipaksa untuk digunakan secara terus-menerus. Makanya di sini itu saat bekerja dia itu langsung loncat dari gigi yang ada di loken as ya. Di sini itu loncat. Nah, untuk penggantian ini kita hanya membongkar pada bagian samping dari bagian mesin. Nah, samping bagian mesin itu apa saja? Yaitu adalah dari tutup ini ya, tutup rantai ketengnya ataupun tutup di bagian loken as. Terus ada di bagian tutup magnet ya, ataupun box magnetnya ini dilepas. Nah, di sini kita lihat ya, ini sudah dilas paten. Nah, ini kemungkinan harus dipotong ya. Ini harus potong nih, udah dilas paten. Jadi untuk pembongkaran ini juga perlu waktu yang lama ya, karena di sini tuh masih terikat dengan bagian as yang menghubungkan ke bagian gigi ya di sini. Ini kalau misalkan kita lepas di sini, ya ini berarti otomatis kita harus potong ya, ataupun kita gereja pada bagian ini. Ini kalau misalkan tidak terlalu dalam ya, kita coba untuk bor ataupun digerinda dan lepas agar bisa dibongkar pada bagian magnetnya. Nah, motor sudah nggak karuan ya, motor petani wis nggak karuan banget wis ya. Seharusnya kalau di negara maju ini sudah tidak layak pakai sama sekali ya, karena di sini tuh Indonesia ya, petaninya juga membutuhkan kendaraan ya. Kendaraan-kendaraan yang kecil seperti ini yang sudah rusak parah itu masih bisa digunakan. Yang penting bisa digunakan untuk muat-muat ya. Oke, ini misalkan kita mau ganti, ini harus dibongkar dulu ya. Kita perhatikan pada bagian ini, kita bongkar dulu.
Ini kasih longgar ya, biar lepasnya lebih mudah. Dikasih longgar pakai obeng min. Udah, oke, lepas. Ini sudah diplat tapi dilas juga. Oke, selanjutnya untuk tahap pembongkaran blok. Ini kalau misalkan mau bongkar blok ini harus buang oli terlebih dahulu. Oke, kita buang olinya terlebih dahulu ya. Apakah masih ada olinya atau sudah tiada? Ya, Suzuki kebanyakan menggunakan shock 14. Ya, ada di bagian bawah sini. Ya, kita masukkan dulu kunci shocknya. Oke, setelah kita buang oli, nah ini orang ngasih olinya mungkin di jok terus, ditambah-tambah terus. Makanya ini mau capai 1 liter nih olinya nih. Nah, ini oli mau nyampe 1 liter, masih mengalir, 1 liter lebih kayaknya. Waduh, jos. Nah, yang penting oli bekas pun dikasih. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, bongkar tutup magnet ya. L8. Oh, nanas semua, nanas. Untuk stud ketang ini masih bagus ya. Cara mengetahui bagus tidaknya tinggal kita tekan dan goyang-goyang seperti ini. Kalau pada bagian ini itu tidak masuk, berarti gerigi pada bagian ini itu masih ngunci ya. Nah, untuk mengangkatnya kita nanti lepas baut 10 yang ada di atas ini, lepas, nanti ditekan dari bawah dan menekan penguncinya di sini. Nah, ini adalah pengunci geriginya. Ini kalau kita tekan, ya, ini kita dorong, pasti juga akan masuk seperti ini. Nah, kalau ini dilepas terus di bagian dalam ataupun bagian ini belum dibuka, ini akan muncul kembali ataupun keluar karena masih ada yang namanya pegas di bagian dalam ini ya, seperti ini. Nah, ini sistem kerjanya otomatis.
ya untuk mengatur ketegangan pada bagian rantai timing. Panas. Untuk mengakali ya pada bagian baut yang sudah aus, kalau kita gunakan kunci T ya biasa D8, ternyata aus, kita bisa menggunakan sistem ketrok ya, dengan mata sok, terus obeng ketrok di sini ya, caranya seperti ini ya. Kita masukkan, nah di sini tuh jangan diputar kayak gini ya, tapi kita lepas dulu bagian ini mata soknya dan kita kuncikan dulu dengan cara memukul seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, baru kita masukkan obeng ketroknya ya. Kita sistemkan untuk pembukaan pasti ke arah kiri, bukan ke arah kanan ya. Ini sistemnya bisa terbuka. Nah, ini membuka. Kita tinggal pukul ya, pukul nanti akan kendor sendiri ya. Nah seperti ini. Oke, itu untuk mengakali baut ataupun kepala baut yang sudah aus ya, yang di bagian ini udah aus. Kita bisa gunakan obeng ketrok seperti ini. Sama halnya ini juga ya, ini juga udah aus. Kita kunci dulu, ketok secara pelan-pelan, kita buka dengan sistem dikeprek ya. Oke, terbuka. Ya, ini sudah pernah diakalin ya. Ini mungkin bengkel yang terdahulu itu tidak punya obeng ketrok atau nggak tahu cara lepas baut yang sudah aus ya. Ini dicacal-cacal ya. Ini di bagian sini itu dicacal-cacal dengan menggunakan obeng min ya, seperti ini. Ini malah makin merusak ya, harusnya udah ganti ya. Jangan gunakan cara seperti ini kalau misalkan kita punya obeng ketrok ya. Oke, kita lanjut. Oke, baut dikumpulkan ya, dikasihkan wadah ya, diwadahi penot sobat melayu-melayu. Oke, kita buang dulu olinya ya, ini nanti diganti oli. Oke, pastikan baut sudah terlepas secara keseluruhan ya. Kita lanjut untuk melepas pada bagian ini.
berat pakai tracker ya. Ini pakai tracker untuk membongkar magnet ya. Kita gunakan tracker ukuran yang seri berapa ini, seri 4 ya. Kita gunakan tracker yang seri 4 untuk jenis Shogun Suzuki. Cocokan, flap, kunci dan kancing, tahan. Oke, caranya seperti itu. Nah, di sini rantai ketangnya sudah langsung dapat terlihat ya. Ini rantai ketang. Ya, seperti tinggal ganti rantainya. Kita lepas pada bagian ini menggunakan kunci L ya. Usahakan pada piston itu jangan ditopkan ya, ataupun lebih baik posisi piston itu berada di bagian bawah agar pada saat kita melakukan pergerakan noken as ya, ini tidak terjadi yang namanya tumbukan antara piston sama katup ya. Ini kalau misalnya kita gerakan dan posisi piston itu ada di bawah, ini aman, tidak akan terjadi yang namanya tumbukan antara katup dengan pistonnya ya. Oke, untuk kali ini kita bisa gunakan cara seperti ini ya. Tapi dengan hati-hati, jangan sampai merusak gerigi ya. Jangan sampai merusak gerigi pada bagian rantai pada bagian gear ketangnya.